Ya, kita mulai ya. Jadi kita masuk di minggu ke berapa sekarang? Minggu kedua ya, minggu kedua. Minggu apa pertemuan? Pertemuan. Pertemuan kedua ya, pertemuan kedua. Ya, tanggal berapa sekarang? Siapa yang ulang tahun hari ini? Ada yang ulang tahun? Ya, 23 Maret ya. Oke. Di Big Data Analytic ini ya, saya ambil dari buku yang kemarin itu apa tuh judulnya bukunya? Apa judulnya bukunya kemarin? Saya kasih tahu nggak? Ah, judul bukunya adalah ya ini ya. Jadi kalau saya ngajar, saya biasanya ambil dari ebook ya beberapa. Sebenarnya ini supaya up to date aja. Oke ya. Bukunya apa? Apply Data Science Using PySpark gitu ya. Nah, buku yang tadi Bu Detin jelasin nggak bukunya pakai apa? Bu Detin itu pakai buku yang itu update juga ya. Itu update juga, bukunya judulnya adalah yang ini ya. Betul yang ini? Business Intelligence, Analytic, and Data Science. Ini sebenarnya ada irisan dengan yang saya sampaikan Senin pagi ya. Oke, ya kita ini aja. Nah, di sini di chapter 1 ini saya belum bahas tentang teori-teori tentang big data, tapi saya pengen Anda install dulu ya. Ini, karena kita main big data, kita perlu mesin dulu ya. Nanti jangan lupa ada minggu di mana saya meminta Anda untuk akses Jupyter Lab ya yang ada di AWS. Oke, tapi nggak sekarang ya. Udah masuk semua kan ke AWS-nya? Ya, anak sipnya sudah ya. Ya, jadi nanti di AWS ya, kalau Anda lihat ya, apa namanya? Itu mereka menggunakan Python ya, mereka menggunakan SageMaker namanya. Jadi nanti kalau anak pagi itu sudah saya ajarin lah, sudah nggak aneh gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya anak sip malam yang nggak pernah masuk pagi gitu ya, itu nanti ada beberapa yang materi yang pengen saya Anda belajarnya di sini ya, di LMS-nya AWS. Jadi di sini nanti ada videonya, kemudian ada kuisnya, ada juga PDF-nya. Tapi yang lebih dari itu adalah di sini ada lab-nya. Ada apa? Ada lab-nya dan lab ini langsung ke lab yang di AWS-nya, di cloud computing gitu ya, infrastruktur punya AWS kita pakai karena pakai ya semua servisnya nggak dibuka lah, ada servis-servis yang tetap ditutup gitu ya. Tapi ada servis yang di sini ya yang kita bisa menggunakan apa namanya labnya langsung gitu ya, bukan ini. Sedikit. Saya liatin kayak gini boleh nggak ya? Nggak hafal lah ya. Ya. Oke, jadi ini di sini nanti ada lab yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, itu nanti kalau Anda lihat, Anda ikutin di situ lengkap ya. Lengkapnya gimana, Pak? Lengkapnya itu di situ dia ada instruksi langkah per langkah ya. Kemarin saya ngajar anak CN di apa namanya mata kuliah tentang cloud computing juga. Kita sudah nyoba gitu ya. Kita sudah nyoba dan itu bisa gitu ya. Tapi itu servisnya beda dengan servis yang kita gunakan. Ya, AWS banyak servisnya, banyak layanannya. Nah, seperti ini maksud saya. Nanti di sini ada di mana di modul yang bicara tentang lab itu ada yang bicara guide-nya ya. Nah, nanti di sini jangan takut ada juga yang versi bahasa Indonesianya. Oh, nggak ada di sini ya? Oh, yang cloud ada. Aduh, ya. Oke, nggak ada ya? Nggak ada. Kecuali Anda klik kanan ya. Anda klik kanan kemudian translate to Indonesia. Bisa nggak? Oh, nggak bisa. Tumben nggak bisa ya. Dia nggak mau ya? Kemarin mau di ini. Ya sudah. Ya. Nanti di sini ada langkah-langkah yang bisa Anda lakukan ya, step by stepnya. Ya, nanti di pertemuan keberapa saya masuk ke sini lah ya. Untuk melengkapi nah, kalau Anda lihat di sini
sekelas AWS menggunakan apa? Jupyter AWS loh ya. Jadi saya selama ini mengarahkan tuh nggak ke jalan yang salah gitu ya. Ya, ibaratnya sekelas AWS itu pun menggunakan Jupyter Lab gitu ya. Jadi kalau Anda pengen serius dalam ini gitu ya, ya banyak ya, kalau Indonesia mungkin agak telat gitu ya. Saya punya teman di ngambil S3 Taiwan ya, temannya Pak Hanafri juga. Saya tanya di sana pakai apa? Machine learningnya pakai Python gitu ya. Ya sudah, itu intermezzo aja. Kita balik lagi ke tadi lagi bahas apa tadi? Chapter 1 ya. Oke. Nah, kita akan bahas ini sudah kita bahas minggu lalu. Kita agak resume aja ya. Jadi ada berapa cara ketika kita ingin mengakses mesin untuk digunakan di big data. Kalau di buku ini, di ebook ini ada 3 cara ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah menggunakan Anaconda ya. Dan ini udah saya coba juga. Saya juga sudah install Docker gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya komputer Anda speknya agak tinggi, silakan mau coba Docker ya. Sebenarnya yang ketiga adalah secara online ya. Ini menggunakan Databricks Community Edition, tapi saya pikir nggak terlalu ada servisnya, tapi nggak terlalu banyak lah. Kalau mau coba silahkan. Jadi kita fokusnya di mana? Di fokusnya yang pertama, apa itu? Local installation using Anaconda gitu ya. Anaconda udah biasa lah ya, udah berapa semester ketemu sama Anaconda. Nah, jadi step pertamanya apa? Pastikan kita sudah install Anaconda. Ini kita skip ya. Sudah kan ya? Ya. Kalau yang belum, cara downloadnya gimana? Tinggal googling gitu ya. Kemudian carilah, jangan cari Anaconda yang lain ya. Download Anaconda gitu ya. Nih Anaconda. Tuh kan salah ya. Nah, di sini ini free ya, ini gratis ya. Kita bisa download ya. Ya, di ini nanti ini sebenarnya saya bisa tampilin ya. Tapi saya skip aja. Jadi kalau yang mau install silakan. Ini versinya juga banyak, ada yang Windows ya, ada yang Mac, ada yang Linux ya. Karena saya pakai Linux, diarahinnya ke Linux ya. Kalau Anda pakai sistem operasi Mac, nanti dia udah tahu nih ya, ada caranya ya, ada API-nya, dia paham. Nah, jadi langkah pertama apa? Install Anaconda. Kita skip ya. Yang keduanya di sini ada satu perintah ya, yang sebenarnya kalau kita running ini namanya apa perintahnya? Conda info. Nah, conda info ini adalah perintah yang kita gunakan ketika kita merunning di namanya adalah Anaconda Prom ya. Anaconda Prom. Jadi harus dipahami dulu, ada Anaconda Prom, ada command Prom ya. Saya pakai Linux ya. Kalau saya di Linux, saya tinggal klik terminal saya di sini. Ketika saya buka terminal saya, maka ada tulisan base di sini ya. Ini sudah kita bahas minggu lalu. Ini adalah virtual environment-nya yang default-nya. Default-nya adalah base. Gitu ya. Nah, tadi ada perintah apa? Conda info. Coba diketikin. Tapi pastikan ada tulisan apa? Base. Jadi silakan diklik startnya, kemudian cari Anaconda Prom atau di search aja Anaconda Prom, nanti diklik, tapi pastikan dia ada base-nya. Kalau nggak ada base-nya berarti Anda running di command prompt-nya ya, bukan di Anaconda-nya. Jadi ketika Anda sudah install Anaconda, maka ini adalah Anaconda Prom. Paham ya? Anaconda Prom ini besar lah ya. Kita cuma pakai beberapa servisnya lah kalau saya bisa bilang ya, aplikasinya. Nah, kalau sudah semua, jangan ada yang ketinggalan ya. Kalau Anda ketinggalan, Anda harus lari ya. Jangan diem aja. Kalau diem aja repot sayanya ya. Karena semua juga nanti tanggung jawab masing-masing ya. Oke, kita lanjut gimana nulisnya? Conda, kemudian info. Oke. Silahkan di enter. Maka ini adalah informasi dari virtual environment yang ada di base-nya ini ya. Ada nggak muncul kayak gini semua? Nanti Pak kok beda sama saya? Ya beda, saya punyanya saya pakai Linux ya.
Kalau Linux dia nggak pakai C, nggak pakai D, dia pakai root sistemnya ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada active environment, ini namanya. Kemudian ini ada location-nya ya. Coba dilihat, Anda pahami. Itu tempat base-nya, virtual environment-nya ya. Kemudian oke. Muncul nggak? Minimal muncul nggak? Muncul ya? Kayak gini muncul ya? Wah, itu udah lumayan ya. Berarti Anaconda-nya sudah terinstall. Gitu ya. Berarti Anaconda-nya sudah terinstall gitu ya. Oke. Ada yang belum? Ada yang error? Bisa kan? Hah? Apanya? Anaconda-nya yang gak perlu buka Anaconda, buka Anaconda Prom aja. Kita nggak buka ke navigatornya, kita nggak buka Anaconda Navigator. Kita ringan aja yang Anaconda Prom. Sudah? Saya lanjut ya. Oke. Ini bisa sampai jam 2 ini. Nah, berikutnya step kedua apa? Ini kalau Anda pengen cari apa sih perintah yang ada di Conda gitu ya, ada namanya Conda cheat sheet ya. Itu ini linknya ya, biasa ada tuh perintah-perintahnya. Nah, saya skip aja, di googling biasanya ya, yang penting Anda tahu mau dicari ya kalau di googling ya. Step kedua itu apa? Step yang kedua adalah bikin sebuah Conda environment creation. Di sini konsepnya saya nggak tahu, saya kalau nggak salah saya jelasin kelas malam. Kita membuat sebuah virtual environment. Ini saya agak jelasin ya. Kita membuat apa? Kita membuat sebuah virtual environment. Konsep ini juga dipakai lah ya, anak-anak SE pasti paham ini. Virtual environment. Virtual environment itu bayangannya adalah ini adalah sebuah sistem operasi ya. Kemudian Anda install aplikasi banyak gitu ya. Ya. Kemudian di sini Anda bikin kontainer-kontainer kecil ya. Kontainer-kontainer kecil gitu ya. Nah, masing-masing ini adalah virtual environment ya. Virtual environment. Misalnya di sini saya mau pakai Django misalnya ya. Saya install nih aplikasinya semua gitu. Saya pakai misalnya Python-nya Python 38 di sini. Di sini saya mau pakai deep learning nih misalnya. Saya pakai 39. Nanti library-nya juga banyak di sini diinstal. Atau di sini nanti saya mau pakai yang mesin learning biasa. Saya pakai Python-nya Python 38. Python-nya mau sama juga nggak masalah. Anda mau punya 10 virtual environment juga nggak masalah ya. Dan dia bikinnya nggak pakai Conda juga ada, pakai cara yang lain. Tapi intinya adalah yang perlu dipahami ini adalah apa? Ini adalah kontainer yang berdiri sendiri. Dia punya Python sendiri, dia punya library yang berdiri sendiri. Bisa dipahami ya? Nanti ada Java juga kemana Pak? Nah itu yang agak susah jelasinnya ya. Kita bahas ini aja dulu. Paham di sini ya? Nah, berarti kalau misalnya pengen tahu yang sudah diinstal apa aja, itu pakai perintah namanya conda env list gitu ya. Coba kita kasih perintah. Apa perintahnya? Conda env kemudian list. Ini perintah ya. Ini perintahnya itu di bawah tuh, sorry, nggak naik ya. Ya, conda env list. Nih lihat nih, saya udah bikin apa aja. Ada kan? Nah, ini ya. Nah, kalau Anda lihat di sini, saya nggak kalau misalnya Pak, saya cuma punya 2 Pak ya, misalnya ya, apa aja? Base sama PySpark ya, karena yang base-nya adalah default-nya, PySpark adalah yang minggu kemarin atau yang sekarang sedang kita install atau kita create. Gitu ya. Tapi saya punya banyak nih. Saya punya Py35, saya punya Py38, saya punya PySpark 2 ya. Nah, di PySpark 2 ini saya pakai Anaconda yang PySpark yang biasa, yang ini saya pakai buat yang Dockernya gitu ya. Ada juga yang pakai Tray Django gitu ya. Oke. Nah, ini adalah ada berapa di sini? Ada 1 2 3 4 5 6. Ada 6 kontainer yang masing-masing berdiri sendiri. Oke ya, paham di sini ya? Nah, jadi gimana? Kita perlu membuatnya. Minggu lalu kita lakukan ya. Gimana cara perintahnya? Conda create. Kemudian ini kalau yang ini masih perintah ya. Nih, yang
Yang conda create ini masih perintah di sini ya. Kemudian ini juga perintah. Nah, kalau yang nvname ini adalah namanya. Nama yang akan kita berikan. Nah, ini juga versi dari Python-nya. Mau Python berapa? Gitu ya. Jadi, kalau kita pengen kasih nama misalnya, Pak saya mau kasih namanya misalnya deep learning gitu ya. Ya udah, berarti perintahnya apa? Conda, kemudian apa? Create, kemudian apa? Min, kemudian apa? Name, gitu ya. Salah kan? Masih benar ya. Kemudian apa tadi? Deep, misalnya deep learning. Ini namanya ya. Ini nama dari environment-nya. Kemudian perintahnya apa? Python, misalnya saya mau pakai Python 39. Nah, ini adalah print. Sebenarnya pakai kalau kita mau bikin pakai Anaconda Navigator juga ada. Klik-klik tapi dia ya GUI lah. Kalau ini kita pakai yang terminalnya, CLI-nya. Berarti gimana? Ini adalah perintahnya, ini adalah perintahnya, ini adalah apa? Nama dari virtual environment ya, nama ya. Bayangkan nanti kerjaan lebih susah dari ini ya. Kuliah itu lebih mudah daripada kerjaan ya. Ya, kalau di kerjaan biasanya orang nggak pakai hati ya. Ya makanya saya ngajar nggak pakai hati ya. Bercanda ya. Ini adalah nama dari virtual environment-nya. Ya. Oke, ini adalah tempat apa sih istilahnya? Versi ya. Versi Linux-nya, versi Linux-nya ya. Jadi kalau apa saya mau pakai Python 2 Pak, ya bisa gitu ya. Tinggal Python 2.7 gitu ya. Sampai sini bisa dipahami? Saya. Anda bisa memahami apa yang dijelaskan itu udah bagus ya. Dan cepat ya, paham cepat gitu ya. Jadi oh ini maksudnya gitu ya. Jadi susah kalau kita ngasih instruksi tapi Anda sulit memahaminya gitu ya. Itu berarti kurang latihan aja ya, kurang banyak menerima instruksi ya. Bisa dipahami ya? Oke, nah udah kan minggu lalu kita kasih perintah apa minggu lalu? Conda create ya, minus name gitu ya. Kemudian apa? PySpark ya. Kalau udah ada kita bikin lagi dia akan nolak ya. Udah ada gitu. Ngapain bikin lagi? Kemudian apa? Python sama dengan 37 atau berapa gitu ya. Nah, ketika install ini saya pakai PySpark 3 aja saya demoin ya. Saya pakai PySpark 3 kenapa? Karena saya sudah punya PyPark sama PySpark 2. Ketika kita create di sini pastikan ada koneksi internetnya. Oke, koneksi internetnya ya. Oke, ini ya, ini proses kita membuat virtual environment dengan nama PySpark 3 dan tipe versi dari Python-nya adalah 3.7 gitu ya. Ini anak zip-nya nanti muncul kayak gini ya. Ini dia minta izin ke kita dia mau installin library gitu lah ya. Mau lanjut nggak nih gitu ya, mau lanjut nggak, misalnya lanjut ya, pastiin ada koneksi internet. Nah, oke. Maka dia ngecek koneksi internet, kemudian dia ambil download datanya, kemudian download library-nya, kemudian dia sama dia diinstal. Ya, konsep ini sudah lama. Nah, sudah selesai kan? Kalau sudah selesai, oh cepet ya. Saya udah selesai lagi tadi ya. Cepet tuh ya installnya. Nah, di sini ada cara mengaktifkannya. Cara mengaktifkannya apa? Conda apa? Activate, kemudian nama dari virtual environment-nya. Kalau mau menonaktifkan gimana Pak? Conda deactivate, dihafal ya. Hafal itu karena sering make aja ya, jangan dihafal tapi sering make aja. Apa perintahnya tadi untuk pindah? Conda activate nama dari virtual environment-nya. Kalau mau menonaktifkan conda deactivate. Ini adalah perintah-perintah yang dipahami oleh Anaconda Prom. Gampangnya gitu aja lah ya. Oke, contohnya gimana Pak? Ya contohnya, tadi kita bikin apa? PySpark 3 ya. Oke, jadi kalau misalnya saya liatin nih, apa tadi perintahnya? Conda activate PySpark 3 gitu ya. Nah, cirinya adalah sudah berubah dari base menjadi PySpark 3. Kalau kita
kita keluar gimana Pak? Conda deactivate. Oke ya, nih lihat base ya. Oke. Tadi apa perintahnya kalau kita mau lihat listnya? Conda env list. Nah, nanti kita bisa lihat nih yang tadi saya bilang library-nya masing-masing berbeda. Sekarang kita ada di mana di sini? Ada di base ya. Ini cirinya dia ada tanda bintangnya nih, ya, ada tanda bintangnya. Oke. Nah, Anda kasih perintah apa ya? Pip freeze ya, mungkin saya lupa. Pip freeze. Coba muncul kayak begini enggak? Nah, ini ya. Punya saya banyak nih, ya. Ini adalah library yang ada di Pak, saya nggak sebanyak ini ya. Karena belum itu di base ya. Pip freeze nih, PIP freeze, FREEZE. Ini untuk melihat, sebenarnya ada lagi perintah yang lain, tapi yang sering saya pakai ini pip freeze ya. Jadi misalnya kalau misalnya ini tadi ya, ini adalah library yang ada di virtual environment base. Tapi kalau saya ganti conda activate apa tadi PySpark 3, PySpark 3 nih, saya kasih perintah pip freeze ya, maka yang muncul cuma segini aja. Cuma berapa? Cuma 1. Coba Anda cek, saya keluar lagi conda deactivate ya. Saya mainnya di PySpark 2, coba ya, conda activate. Nanti kita ulang. Conda activate apa? PySpark 2 ya, PySpark 2. Ya, coba kita panggil pip apa? Freeze. E-nya 2 ya, freeze. Oke, ini adalah library yang ada di sini. Nah, oh banyak juga ya. Banyak ya. Oke, apa tadi perintahnya? Pip PIP kemudian freeze ya, untuk mengetahui library apa saja yang sudah diinstal ya. Tapi itu tadi buat ngaktifan apa? Conda activate PySpark, conda deactivate gitu ya. Oke guys. Oke. Lanjut. Tadi jelasnya mana tadi? Kita sudah punya ya, Nah, kalau di sini namanya PySpark env. Itu cuma label aja ya. Ini cuma label ya. Kemarin kita kasih nama apa kemarin? PySpark. Oke, itu sudah saya pikir. Nah, jadi kalau dicek nanti ini ya, ada berapa? Ada 2 ya. Base sama PySpark ya. Ini cuma label aja. Pak, nama saya nggak ada env-nya. Itu cuma nama, cuma label ya, ya. Pak, gimana kalau kita menghapus? Ya nanti googling dulu lah ya, saya juga nggak hafal itu. Oke, langkah ketiga. Langkah ketiganya apa? Download and unpack Apache Spark itu ya. Oke. Mana ininya alamatnya? HTTP Sudah semuanya sudah? Coba kita Oke. Coba kita copy bisa nggak ini? Ya. Di sini yang perlu diperhatikan adalah versi dari Oh, kalian ini ya, pakai Windows ya? Oke, Windows agak ada tambahan lagi ya. Ya, saya harus tanggung jawab ini, harus ada minimal 1-2 yang jalan ya. Ya sudah, kalau ini kita buka ya, dia akan mengarahkan ke sini ya. Ini adalah Spark ya, Apache Spark di sini. Ini yang kita pakai ya, Nanti fiturnya itu cuma sebenarnya interface-nya aja ya. Nanti di materi yang sudah saya upload itu dibahas ya. Nah, di sini yang kita pilih yang mana yang saya gunakan? Yang versi 303 ya. Ini ya, saya pakai yang mendekati yang digunakan di e-booknya, yang di sininya. Oke, nanti yang di download yang mana? Ini ya. Oke, nah minggu lalu itu udah kan ya ini ya.
Minggu lalu sudah. Oke. Kemudian apa itu namanya? Nah ini ya. Nah jadi nanti ketika di download dia versinya adalah versi zip lah ya, versi zip ya. Kemudian ini ketika di ekstrak ya, ini adalah filenya. Ya, ini kita pakai mesinnya di sini ya. Spark di sini nanti ada Java-nya macam-macam. Oke, nah kita balik lagi ke sini. Akan berbeda ketika Anda menggunakan Mac ya atau Anda menggunakan Windows ya. Kalau saya menggunakan Windows ya, sebenarnya sih apa namanya, setelah ini buat ngekstrak ya, ini perintah buat ngekstrak tapi kemarin saya ekstrakin. Ini adalah perintah untuk memindahkan saja sebenarnya ya. Kemarin naruhnya di mana, ditaruh di mana, di C. Oke, ingat-ingat itu ya, ingat-ingat tempatnya naruhnya di mana karena itu akan menjadi linknya nanti ya di variable environmentnya. Kalau saya pakai Linux ya, saya pakai Linux. Oh, ada yang mau pakai Mac silakan diikutin. Saya taruhnya di root/opt gitu ya. Ini udah saya lakukan nih. Jadi yang Docker saya install, yang ini cara Anaconda juga saya install. Nah ini kalau Anda mau lihat di sini, ini versi Windowsnya, mana opt ya. Nah ini dia ya. Nah ini sudah saya ikutin nih langkahnya. Saya taruh di sini ya. Sekali lagi saya pakai Linux. Kalau pakai Windows taruhnya di mana, di C. Nah berarti langkah yang ke berapa nih? 3 sudah selesai. Sudah selesai semua kan ya? Nah kita masuk ke, kenapa kita masuk ke step 4? Karena kita akan menggunakan Java ya. Nah di sini kita akan menggunakan Java versi 8 ya. Kemarin ada yang nyoba yang agak ketinggian malah nggak bisa ya. Kenapa kita pakai Java? Karena nanti sebenarnya Java-nya digunakan juga gitu ya. Nanti di minggu depan lah saya bahas ya. Nah caranya gimana kalau kita sudah punya Java yang terinstall atau belum? Maka perintahnya apa? Java version. Kita pakai perintah apa? Java version. Maka caranya gimana? Buka command prompt yang biasa gitu ya. Buka command prompt yang biasa. Misalnya Anda bukanya seperti ini, berarti kita keluar aja gitu ya. Gimana cara keluarnya? Conda deactivate ya. Nah, di sini saya sudah bukan berada di Anaconda Prom lagi. Saya berada di sistem yang biasa lah ya, di luar. Apa tadi perintahnya? Java min version. Di sini saya punya berapa banyak itu Javanya ya? Versi 11 ya. Nah, Anda sudah ada nggak muncul Javanya seperti ini? Java version berapa? Sudah? Kalau belum, harus di download dulu. Di sini ada linknya, ya. Kemudian maka saya akan berhenti di sini. Kalau belum, Anda install dulu, download dulu. Coba saya mau nanya, yang sudah install Java siapa aja? Yang sudah ada? Oke, good. Udah. Karena tugas minggu lalu sampai sini ya. Yang belum ya tinggal dikerjain ya. Yang belum tinggal dikerjain. Gak usah dipikirin ya, dikerjain. Oke, asumsi saya Anda semua sudah menginstal Java ya. Kalau belum ya tinggal diinstal aja. Perlu pakai internet nggak? Oke ya. Ya. Karena saya pakai Linuxnya full. Saya punya Windows di harddisk satu lagi, tapi itu bakal lemot banget ya. Jadi saya Linux aja saya running. Nah, sekarang ini adalah langkah di mana kita akan menghubungkan ya antara Spark dengan sistem operasi. Ya, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Ada beberapa settingan yang step 5 ini untuk pengguna apa? Pengguna Mac sama pengguna Linux. Anda nggak usah ikutin step 5 ini kalau Anda menggunakan Mac atau Linux ya. Ini saya ikutin. Ya, ini saya ikutin. Saya makainya di bus RC. Percaya apa enggak? No picture hoax ya. Ya, ini saya liatin lah. Di mana saya lupa. Di home kalau nggak salah ya, di home. Kemudian ini harus menampilkan hidden file karena dia hidden file.
apa tadi namanya, bus ya, titik bus ya, titik bus ya. Ini ya, nah ini saya bikinnya di sini ya. Oke, ini adalah settingan yang saya lakukan ini ya. Ini udah saya lakuin nih. Sebenarnya saya udah install pakai Docker ya. Saya nggak pakai ini juga bisa, saya udah punya Dockernya. Tapi saya ikutin juga. Nah, ini adalah settingan dari Spark Home ya. Kemudian Python yang digunakan. Nah, kalau yang baru ini baru 3. Nanti yang 2 ini yang terakhir nanti. Jadi yang sekarang ini baru 3 ini. Ini nanti yang nyambung ke Jupyternya ya. Ini udah saya lakukan. Oke. Nah, tapi kalau buat yang menggunakan Windows ya, Anda masuknya ke step berapa? Masuknya ke step 6. Udah dibaca belum? Udah dibaca belum step 6? Oke, belum. Maka kita potong aja di sini ya. Kita potong di sini 30 menit pas ya.